Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah keluarga hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Ucapan selamat beribadah. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Penatua Haumahu. Ajakan beribadah. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 282 bait 1 dan 2. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Banyak hal dan kegiatan yang boleh kami lakukan, itu karena Tuhan selalu mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dalam kebaktian keluarga pada malam hari ini. Berkatilah ibadah kami ini ya Bapa, dari awal hingga akhirnya, agar ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah hamba-Mu, Ibu Penatua Haumahu, yang sebentar lagi akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu dan urapi dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar setiap firman yang akan diberitakan membawa kabar sukacita dan damai sejahtera untuk setiap kami yang mendengarkannya. Berkati juga kami para pelayan-Mu yang lain, baik kantoria, organis, kameramen, dan hamba sebagai pelayan firman. Biarlah kasih Tuhan ada pada kami dan Tuhan berikan kami hikmat agar kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 8, pribadi dan rumah tangga. Biarlah kasih Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka. Mereka juga beribadah dalam rumah tangga mereka Tuhan, dan Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, dan kami layak beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
dengarkanlah doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 18. Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 18. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Tetapi kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Mari kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 148, 148 bait 1 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kekal kudus, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Engkau mengkuduskan hati pikiran kami sehingga kami dapat mendengarkan, membaca bagian daripada firman-Mu. Teristimewa Tuhan, apa yang akan disampaikan, biarlah boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu mulut, bibir hamba-Mu ini, sehingga dapat memberitakan firman dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pinta dan doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat pada Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, sebelum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan di bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kitab Kejadian ini menceritakan tentang penciptaan alam semesta ini. Langit, bumi, dan segala isinya, dan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Jika kita melihat bacaan kita ini, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, mulai dari penciptaan, terang sampai penciptaan manusia, kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan hal-hal lain selain manusia hanya dengan firman-Nya. Bacaan kita ini berbicara tentang langit dan bumi waktu diciptakan Allah. Pada ayat keempat, manusia diciptakan pada saat belum ada hujan. Hanya kabut yang naik ke atas dari bumi. Dan belum ada yang mengusahakan tanah itu. Itulah sebabnya salah satu perintah Tuhan kepada manusia adalah menguasai bumi. Dengan kata lain, mengusahakan bumi agar mengeluarkan hasilnya. Kita bisa baca di ayat yang ketujuh yang disebutkan, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 hal penting di sini untuk kita ingat bagi kehidupan beriman kita. Yang pertama, dibentuk Tuhan. Membentuk sesuatu pasti ada tujuannya. Demikian juga Tuhan. Dia membentuk kita meski dari bahan-bahan yang tidak pernah dihargai, bahkan diinjak-injak orang, yang boleh dikatakan receh. Tetapi manusia adalah makhluk yang paling mulia dan lebih tinggi derajatnya dari makhluk apapun yang ada di bumi ini. Mengapa manusia disebut mulia? Karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi siapa dan apapun kita, semua sama dan berharga di mata Tuhan. Yang kedua, nafas hidup. Kehidupan kita berbeda dengan makhluk ciptaan yang lainnya.
Dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Karena itulah kita berbeda dengan makhluk lainnya. Karena dalam kita ada kuasa Tuhan. Maksudnya nafas hidup yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Allah juga memakai manusia untuk mewujudkan maksudnya dalam rencananya bagi alam ciptaannya ini. Manusia harus membantu dia, yaitu Allah, untuk menata, mengelola alam semesta ini. Nafas hidup juga mengingatkan kita bahwa hidup ini ada batasnya. Maksudnya hidup kita juga harus dipelihara dengan baik. Jangan kita mengotori hidup kita dengan hal-hal yang tidak baik sehingga bisa merugikan diri kita sendiri dan hidup kita. Yang ketiga, menghargai hidup. Karena hidup adalah anugerah Tuhan, maka hargailah kehidupan yang sudah dianugerahkan Tuhan ini dengan menjadi saluran berkat bagi sesama kita dan seluruh makhluk ciptaannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang menghargai hidup tentu ia akan mengakui bahwa nafas hidupnya ini adalah dan milik Tuhan. Ia hidup hanya dari kemurahan dan pengasihannya, karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Ada lagu rohani yang sangat populer yang diciptakan oleh pendeta Wilhelmus Latumahina. Hidup ini adalah kesempatan. Lagu tersebut mau mengingatkan kita semua dan harus kita buktikan bahwa hidup kita ini jangan kita sia-siakan. Waktu yang ada sekarang, hidup kita haruslah benar-benar bermakna dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesukamu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupan-Mu kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Bapak Ibu, marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menjaga memelihara kami hingga sampai saat ini. Kami boleh merasakan kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, keluarga, rumah tangga kami. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan, untuk hari-hari yang baik yang Tuhan telah berikan. Kami datang padamu pada saat ini. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk hal-hal yang baik yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang ada. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Biarlah firman-Mu tidak lalu begitu saja daripada kehidupan kami. Tetapi Tuhan, Engkau mau menanamkan firman-Mu itu di dalam hati kami, sehingga kami juga boleh menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami, di mana saja kami ditempatkan kami berada. Nama Tuhan selalu kami muliakan lewat kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami juga boleh melakukan apa yang telah kami dengar tadi. Kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga boleh menghargai sesama kami. Teristimewa, kami harus menghargai kehidupan ini yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa pada saat ini untuk jemaat-jemaat kami yang di dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang berada di rumah. Tuhan Yesus, jamahlah mereka di dalam sakit mereka. Angkatlah segala sakit penyakit yang diderita oleh mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan. Karena Yesus, Engkau sungguh ada. Engkau sungguh hadir dalam kehidupan kami yang menderita sakit penyakit. Engkau mau ulurkan tangan pengasihan-Mu melalui obat, minuman, makanan yang menjadi konsumsi bagi kesehatan mereka. Engkau mau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan sorga, padamu juga kami mau berdoa bagi jemaat kami yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan ataupun pertambahan usia. Tuhan Yesus, Engkau mau hadir dalam kehidupan mereka, di kebahagiaan mereka. Engkau mau melengkapi kebahagiaan mereka dengan sukacita yang daripadamu, agar mereka benar-benar boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera hadir dalam kehidupan mereka yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi Bapak Pendeta Ronald Rampala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menghadirkan beliau kembali di tempat ini, sehingga pelayanan ini boleh berjalan kembali dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, jauhkan daripada segala susah celaka, mara bahaya, sakit penyakit daripadanya. Begitu juga dengan keluarga, istri dan anak yang berada di Bogor. Tuhan, Engkau mau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi para presbiter yang ada, penatua, diaken. Tuhan Yesus berkati, sehingga kami boleh menjalankan tugas pelayanan kami ini dengan baik, seturut
dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa mau berdoa bagi para karyawan yang ada, penjaga malam, kostor. Tuhan Yesus, Engkau mau berkati mereka, sehingga pekerjaan-pekerjaan mereka boleh mereka lakukan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi pelayanan-pelayanan yang ada di tengah jemaat kami ini. Keenam pelkat yang ada, Tuhan Yesus berkati, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa bagi para kantoria atau pemandu lagu, organis, kameraman, begitu juga dengan multimedia. Tuhan Yesus berkati, sehingga mereka juga boleh melayani-Mu dengan baik, dengan lebih sungguh ya Tuhan. Kami tahu banyak kesibukan yang mereka lakukan, tapi mereka mau meluangkan waktu mereka untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memakai mereka ya Tuhan di tempat ini, di rumah-Mu ini, dan Tuhan Engkau mau memperhatikan kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Allah. Kalau sebentar nanti kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Engkau mau berkati kami, tibakan kami di rumah tangga kami masing-masing, sehingga kami juga boleh berkumpul kembali dengan keluarga kami dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pinta dan doa kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini milik-Nya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Jemaat memberikan persembahan syukur pada amplop yang telah disiapkan atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja atas nama GPIB Jemaat Betel Tanjung Pinang di Bank BRI. Nomor rekening 2147 01 002 050 538. Sambil kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 147, bait 1 dan 3. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan dan kata-kata selanjutnya. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur Bapa, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat berguna untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, untuk kemuliaan dan membesarkan nama-Mu di muka bumi ini. Kami rindu Tuhan, kami semua jemaat-Mu, merindukan berkat-Mu, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan ajar kami semua Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Inilah doa dan syukur kami Bapa, di dalam nama Kristus Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah berdiri, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita menyanyi dari PKJ 289, bait pertama dan ketiga. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta perantaraan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya.